pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Raja Daud pernah berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kekaguman Daud kepada Allah terus membuatnya bersemangat menjalani hari demi hari kehidupannya. Mari kita juga mau bersemangat untuk menjalani hari ini dan tak lupa kita mau mengawali hari dengan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami lalui, sekalipun ada tantangan, ada pergumulan, namun kami bersyukur karena kami boleh melalui semua ini bersama dengan Tuhan dan selalu ada penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, hingga kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Kembali pagi hari ini kami rindu untuk mengisi bejana hati kami dengan kebenaran firman Tuhan, dan kami mau sambut firman Tuhan hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kembali kita mau mengangkat kisah di balik lagu, yaitu Amazing Grace. Lagu pujian ini sangat populer dinyanyikan oleh umat Tuhan dari masa ke masa. Lagu ini seolah tak pernah lekang oleh waktu. Lagu Amazing Grace, How Sweet the Sound, begitulah lirik awal sebuah himne yang paling dicintai sepanjang masa. Himne ini merupakan sebuah lagu pujian utama dalam berbagai denominasi gereja. Pengarang kata-kata indah itu adalah John Newton, yang mengaku dia adalah orang malang yang terhilang tetapi ditemukan dan diselamatkan oleh anugerah Tuhan. John Newton dilahirkan pada tahun 1725 di London. Ibu Newton adalah seorang yang saleh. Dia mendorong Newton untuk terlibat dalam pelayanan gereja. Pada usia yang masih sangat muda, Newton sudah mampu menghafalkan dasar-dasar pelajaran katekisasi dan lagu-lagu himne pada usia 4 tahun. Ibunya meninggal saat ia berusia 7 tahun. Kehidupan di kapal membuat Newton menjauhi prinsip-prinsip kekristenan yang telah diajarkan ibunya, dan ia terbiasa hidup dalam pesta pora, berbeda dari kehidupan yang dahulu pernah dia jalani. Ia memiliki seorang ayah yang berprofesi sebagai kapten laut yang sangat ketat dan tegas. Jadi John Newton ini telah dibawa ke laut sejak usianya 11 tahun. Pada tahun 1748, sebuah kapal dagang mengalami bencana dahsyat dalam pelayaran ke Inggris. Ketika itu badai mengamuk kencang, mengguncang seluruh awak kapal serta barang-barang bawaan mereka. Semua orang yang berada di atas kapal tersebut panik dan banyak di antaranya pasrah menerima kematian. Sebab bencana topan di atas air laut itu nampaknya tidak memberi harapan pada kapal mereka untuk selamat dan segera akan menenggelamkan mereka ke dasar laut. Di tengah keadaan yang sulit, John Newton, seorang pemuda asal Inggris yang juga berada di atas kapal tersebut, menjadi sangat ketakutan. Ia menganggap dirinya seperti Yunus yang sedang berlayar membawa dosa-dosa. Tak heran karena perdagangan budak kulit hitam dari Afrika adalah menjadi lahan bisnisnya selama ini. Ia kerap kali berlayar ke Afrika mencari pemuda-pemuda cakap dan menjual mereka ke Inggris untuk dijadikan budak. Di tengah malam dalam kapal yang berguncang keras tersebut, akhirnya ia keluar lalu berdoa mohon kepada Allah agar menyelamatkannya. Mujizat terjadi, tak lama kemudian laut menjadi tenang. Seketika itu juga dan kapal itu berada dalam bahaya itu pun akhirnya selamat dari tengah badai topan yang mengamuk serta kembali berlayar dengan tenang. Peristiwa ini lalu menjadi awal titik balik pertobatan seorang John Newton dari dunia perdagangan budak, perjudian, dan dari seorang pemabuk berat. 6 tahun kemudian John Newton benar-benar memilih jalannya untuk menyerahkan diri menjadi pelayan Tuhan dengan meninggalkan dunianya yang lama dan belajar ilmu teologi Kristen untuk menjadi seorang pendeta. Perjumpaannya dengan kuasa Tuhan dalam badai kapal tersebut akhirnya melahirkan sebuah lagu sederhana namun sangat terkenal dari masa ke masa. Lagu indah sebagai luapan ungkapan syukur hatinya atas anugerah Allah. Lagu indah yang telah menjadi penghiburan bagi banyak orang di saat sukar dan gentar. Lagu Amazing Grace adalah salah satu lagu pujian yang diciptakan oleh John Newton atas dasar kesaksiannya sebagai seorang yang pernah mengalami ajaibnya anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan hidupnya di atas kapal yang hampir tenggelam. Pendeta John Newton tetap berkhotbah di sepanjang hidupnya.
Sekalipun pada masa tuanya ia menjadi buta secara fisik dan meninggal dunia pada bulan Desember tahun 1807. Dalam keadaan yang buta, ia memberikan kesaksian keselamatan yang lebih berharga dari apapun yang dahulu ia miliki. Ia berkata, "Dulu aku buta, namun sekarang aku melihat," karena ia telah menerima anugerah Allah yang menyelamatkan jalan hidupnya menuju terang. Di waktu yang sama, lewat lagu indah Amazing Grace karya John Newton, itu pula terciptalah sejarah baru bagi kerajaan Inggris. Lagu indah tersebut telah begitu mengetuk pintu hati William, seorang anggota parlemen Inggris dan juga anak rohani dari John Newton, untuk berjuang menghapuskan perdagangan budak kulit hitam yang memalukan di negaranya. Atas dasar anugerah Allah yang besar, dengan penuh keberanian dan dengan lantang, yang menyatakan dalam kampanyenya bahwa ingatlah Tuhan menciptakan semua manusia sama. Melalui perjuangan panjang William, pada bulan Agustus tahun 1833, Parlemen Inggris akhirnya menetapkan untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan dari kerajaan Inggris. Jika kita mendengar lagu Amazing Grace, ajaib besar anugerahnya, maka kita dapat merasakan betapa besarnya rasa syukur yang terucap dari pengarangnya atas anugerah Allah yang tersedia bagi hidupnya, yang menyelamatkan siapapun juga yang mau datang dan berserah padanya. Sebuah lagu yang menjadi pujian kepada Allah dan juga lagu yang telah mengawali lahirnya sebuah sejarah baru bagi dunia. Ajaib benar anugerahnya pembaharu hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku, anugerahku pegang erat. Dan aman pulangku, ku dapat janji yang teguh. Ku harap sabdanya dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Kendati nanti ragaku terkubur dan lenyap, padanya aku berteduh bahagia tetap. Meski selaksa tahun lenyap di surga mulia, rasanya baru sekejap memuji namanya. Kita juga adalah pribadi lepas pribadi yang telah mengalami kasih dan pengampunan Allah. Kita telah diselamatkan oleh anugerahnya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bapak, di mana pagi hari ini kami boleh belajar dari anak-anak Tuhan, di mana mereka melalui sebuah proses dalam kehidupan mereka dan anugerah Tuhan dinyatakan atas hidup mereka. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga bersyukur hidup kami diselamatkan, hidup kami ditebus, dosa kami diampuni oleh darah Yesus, sehingga kami memperoleh anugerah terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam karya yang sudah Engkau siapkan bagi kami, dan sungguh-sungguh hidup kami boleh menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu terus mau melangkah dalam perkenanan-Mu Tuhan. Kami terus mau berjalan dalam pimpinan dan arahan-Mu Bapa. Terima kasih untuk karya luar biasa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami mau bersemangat menjalani hari ini. Hidup kami sudah ditebus dan kami miliki masa depan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.